Makanya kemudian konsep rezeki ini kita pahami, dan kita juga harus ngerti untuk membangun rasa tenang di dalam rasa qanaah. Kalaupun tiba-tiba ditakdirkan Allah itu menyempitkan beberapa pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita paham Pak, Allah tidak akan pernah mematikan kita sampai kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita diberikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini kita berkumpul pada salah satu majelis yang Allah cintai. Allah zat yang maha baik, yang tidak terbatas kebaikannya dan tidak bertepi rahmatnya bagi orang yang beriman. Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita mencakup seluruh lini kehidupan kita dan tidak ada yang tertinggal. Definisi takwa yang ketiga kemudian Ali bin Abi Thalib sebagaimana dinukil dalam kitabnya Imam Syaukani. Yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil. Orang yang mereka bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa qanaah terhadap sedikitnya harta yang Allah titipkan dan Allah berikan kepada mereka. Jadi orang yang mereka itu bertakwa nampak ketika mereka memiliki harta yang Allah titipkan, pintu rezeki yang mereka dapatkan tidak terlalu banyak, dan mereka menjadi qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Dan qanaah itu tentunya kita paham dalam definisinya. Qanaah itu dari kata qana'ah yakna'u, yang artinya merasa cukup dengan apa yang Allah telah bagikan kepada mereka. Makanya kemudian kita melihat definisi Ali bin Abi Thalib itu mencakup hati, yaitu takut, mencakup ilmu, yaitu adalah dalil, dan mencakup masalah harta. Dan beliau menyampaikan salah satu definisi yang tidak tertinggal dari ketakwaan itu adalah ketika mereka mendapatkan titipan rezeki yang mereka dapatkan itu tidak menjadikan mereka kecuali merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kita bahas dulu tentang qanaah dalam beberapa keterangan yang singkat yang ada kaitannya dengan qanaah. Yang pertama yang kita harus pahami adalah qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan qanaah itu dalam perkara-perkara ibadah, bukan dalam perkara dunia. Karena sesungguhnya dalam perkara-perkara qanaah itu dalam perkara-perkara ibadah, yaitu perkara harta yang Allah titipkan, yaitu dia dalam perkara dunia, bukan dalam perkara ibadah. Jadi ketika kita membicarakan qanaah, dia itu membicarakan konsep hatinya orang yang beriman ketika menyikapi dan berinteraksi kepada harta, bukan dalam urusan ibadah. Karena ibadah tidak boleh qanaah. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka meletakkan kata qanaah pada sifatnya ibadah, maka itu salah. Contoh, kenapa enggak puasa Senin Kamis? Ya saya qanaah ajalah dengan puasa Ramadan. Nah, enggak bisa. Kenapa enggak di sop yang pertama? Ya qanaah lah, sop yang belakang sudah alhamdulillah. Itu enggak boleh. Karena sesungguhnya qanaah tidak diletakkan dalam perkara-perkara ibadah, tapi dia diletakkan dalam perkara yang berkaitan tentang harta. Tentunya kita mengetahui bahwasanya dengan qanaah itu kita memahami Allah itu membagikan harta sesuai dengan takaran yang telah Allah tetapkan dalam takdirnya. Dan terkadang Allah itu memberikan harta yang banyak itu ujian, dan ketika menyempitkan harta itu juga ujian. Karena kita tidak akan sampai sempurna membahas qanaah sampai kita membahas bagaimana konsep Allah ketika membagi takdir, ketika membagi rezeki. Karena sesungguhnya semua rezeki yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ada yang dilapangkan, dan itu adalah ujian di mana dia akan ditanya oleh Allah, dan ketika disempitkan itu pun ujian dari Allah di mana dia pun akan diuji oleh Allah dan ditanya oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Kita tidak bisa mengganggu gugat apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dalam takaran takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya membicarakan tentang qanaah tidak lepas membicarakan tentang rezeki, dan membicarakan rezeki penting mengimani bagaimana konsep takdir ketika Allah itu membagi rezeki dalam kehidupan seorang mukmin. Makanya ada yang lapang, maka itu ujian. Ada yang sempit, itu pun ujian. Dan sesungguhnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Manusia itu
Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi manusialah yang mereka nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi ketika Allah kemudian membagikan rezeki ada yang banyak, maka itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, dan apapun yang kemudian ditetapkannya sedikit, maka itu sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Makanya ketika kita memahami qanaah, sebelum menumbuhkan sifat qanaah, ketika qanaah itu berkaitan harta, kalau kita tidak faham konsep harta ketika dibagikan oleh Allah, dan bagaimana kita mengimani konsep takdir ketika Allah membagikan harta, saya khawatir qanaah itu susah kalau kita tidak datang dari hati yang ridho terhadap pembagian takdir ketika Allah membagi rezeki. Ya, ada yang gampang banget dapat rezeki, ada yang susah banget dapat rezeki, dan itu bukan tanda apa-apa, Pak. Makanya tidak boleh bagi kita kalau kita melihat ada teman kita dimudahkan dunianya, kemudian kita merasa dia disayangi sama Allah sampai urusannya kok gampang. Dan ketika disempitkan rezekinya dan dunianya, kita tidak boleh mengatakan orang ini sedang dibenci oleh Allah, maka urusan dunia itu dibuat mampet oleh Allah. Tidak bisa. Kalau memang urusan dunia itu indikator Allah itu memudahkan ridhonya dan memampetkan urusannya karena Allah benci, berarti para sahabat itu semuanya tidak diridhai oleh Allah, karena dominasi dan mayoritas para sahabat itu fuqara dan masakin. Tapi kita mendapati justru sebaliknya, para sahabat itu menjadi kumpulan manusia yang paling dicintai oleh Allah, walaupun Allah tidak memudahkan urusan dunia mereka dan tidak memuluskan urusan dunia mereka. Kenapa? Itulah Allah ketika membagi rezeki, Allah tidak pernah ditanya, tapi kitalah nanti yang akan ditanya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kemudian kita menjumpai, kan kadang-kadang ada teman kita ketika dibagikan hartanya, ada yang gampang betul, begitu mudah dia mendapatkan harta, jual apapun begitu gampang, baru dipasang di iklan langsung laku, untungnya gede. Ada teman kita jualan pasang banyak iklan di mana-mana, tidak laku-laku, dan ternyata kemudian dia tidak bisa mendapatkan untung yang banyak, tidak sebagaimana temannya. Kenapa? Itulah takdir, masalah rezeki. Makanya kemudian ada orang yang kadang-kadang memang ditakdirkan kaya, Pak, tapi juga ada orang yang memang ditakdirkan oleh Allah miskin, karena Allah membaginya, karena Allah ingin menguji manusia pada dua sifat, menguji kesyukurannya dan menguji kesabarannya. Makanya kita jumpai ya, ada orang yang gagal miskin, ada orang yang gagal kaya, banyak. Memang ada orang yang gagal miskin, Ustaz? Ada. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Pingin miskin, nggak bisa miskin. Makanya dalam satu sirah disampaikan bagaimana Abdurrahman bin Auf itu diterangkan oleh Nabi, kamu akan masuk surga tetapi kamu tertatih-tatih. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf ketika mendengarkan penjelasan itu, beliau sedih sekali. Pulang-pulang itu sedih, Masya Allah, padahal sudah masuk surga, Pak. Kalau kita tidak apa-apa tertatih-tatih, yang penting masuk surga. Tapi Abdurrahman bin Auf itu merasa sedih gitu ketika mendengarkan Nabi mengatakan kamu nanti masuk surga tertatih-tatih, disebabkan hartamu yang akan dihisap oleh Allah, dan hisap harta kan lama. Tentunya kita paham kaidahnya harta, halal hisapnya panjang, haram adabnya pedih. Dua itu tak kaidah harta. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu kemudian meminta, ya Allah miskinkan saya supaya nanti hisapnya gak lama. Coba doanya, miskinkan saya ya Allah supaya saya tidak menanggung hisap nanti pada waktu hari kiamat. Itu doanya Abdurrahman bin Auf, doa yang mungkin tidak kita ucapkan insya Allah itu ya. Tetapi kemudian Abdurrahman bin Auf meminta supaya dimiskinkan, dan dia berusaha betul untuk menjadi miskin. Dalam catatan sirah diterangkan Abdurrahman bin Auf itu sampai mikir keras bagaimana supaya dia bisa menjadi miskin, karena saking gampangnya Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan harta, Pak. Kita tidak pernah jumpai sahabat yang paling gampang mendapatkan harta kecuali salah satunya Abdurrahman bin Auf. Jualan saja, ketika dia berak saja itu dapat untung. Insya Allah itu pernah diterangkan dalam satu riwayat, Abdurrahman bin Auf itu baru kemudian ngambil barang, kemudian belum masuk kota Madinah, barang itu mau dijual di pasar, maka kemudian beliau sakit perut, diletakkan itu barang-barangnya di atas keledai-keledai yang dia bawa dan kuda yang beliau bawa, kemudian beliau menjauh sedikit untuk kemudian membuang hajat.
Ada orang yang mau masuk kota Madinah, ngelihat keledai itu dan kuda itu, dan dia tahu itu miliknya Abdurrahman bin Auf. Dilihat barangnya gitu, cocok dengan barangnya, ditawar tanpa dia mengetahui bahwasanya Abdurrahman bin Auf sedang buang hajat. Ditawar gitu. Tawaran yang pertama, untungnya sudah banyak. Abdurrahman bin Auf tidak menjawab. Lawang beliau qada'ul hajah, sunnahnya tidak boleh bicara. Kemudian orang yang menawar merasa harganya kurang cocok ini, makanya kemudian dinaikkan kembali. Abdurrahman bin Auf diem lagi karena kemudian beliau lagi qada'ul hajah. Kemudian yang beli barang merasa ini nggak cocok harganya, dinaikkan kembali, Pak. Sampai akhirnya karena Abdurrahman bin Auf itu takut bahwasanya barang itu nanti terlalu mahal dijual, ya sampai dia itu cuma mengatakan gitu. Jadi itu dapat untung segitu banyaknya setelah beliau menyelesaikan qada'ul hajahnya. Itu seorang Abdurrahman bin Auf. Insyaallah qada'ul hajah dapat untung, Pak. Kita terjaga 24 jam belum tentu dapat untung, ya. Makanya kemudian ketika kemudian Abdurrahman bin Auf itu saking gampangnya dapat harta, doanya itu dirubah setelah mendengarkan hadis ini. Nanti dicek di dalam kitabnya Syekh Mahmud Misri. Maka beliau itu meminta, ya Allah miskinkan saya, dan dia berupaya betul memutar otaknya bagaimana dia bisa menjadi miskin. Lalu kemudian mendapatkan kesempatan itu ketika dia menjumpai tetangganya ada yang jual kurma, dan kurma itu mau busuk karena tidak ada yang membelinya, kurma dengan spesifikasi tertentu. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata pada dirinya, ini kesempatan saya jadi miskin. Dibeli kurma itu, dan ketika dibeli kurma itu, orang itu berkata semuanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu tega membeli kurma yang sudah mau busuk? Kamu akan rugi besar. Padahal Abdurrahman bin Auf saat itu mikir, itulah saatnya saya jadi miskin. Beliau taruh di gudangnya, lalu kemudian beliau berharap beberapa hari lagi saya akan jatuh miskin, hisab saya akan menjadi ringan, dan semoga saya tidak tertatih-tatih nanti masuk surga, Masya Allah. Dan ternyata apa? Ketika betul-betul kurma itu sudah busuk, tidak ada yang beli. Tiba-tiba delegasi kota Yaman, delegasi kerajaan Yaman masuk ke kota Madinah. Yaman itu dulunya kerajaan, Pak, karena banyak kabilahnya. Sampai sekarang Yaman itu banyak kabilahnya, makanya marganya Yaman kan banyak. Ada salah satu kerajaan Yaman yang kemudian datang ke kota Madinah meminta izin kepada Rasul untuk kemudian mengumumkan. Lalu kemudian mengumumkan sebuah berita, rajanya sakit dan itu membutuhkan obat khusus. Ada obat khusus di Yaman itu, meraciknya harus dengan kurma yang busuk. Dan ketika mengumumkan di kota Madinah, siapa yang punya kurma dengan sifat 1, 2, 3 ini? Kemudian orang mengatakan yang punya kurma itu Abdurrahman bin Auf. Dihampirin itu gudangnya, dibeli 10 kali lipatnya. Gagal miskin, Pak. Makanya kemudian di situ kita menjumpai adalah yang kita fahami, kita bicara qanaah, tapi kalau kita tidak bicara tentang masalah konsep takdir Allah, maka sesungguhnya susah, Pak. Karena qanaah itu datang dari hati yang bertauhid kepada Allah, berakidah yang murni kepada Allah. Syekh Utsaimin sampai beliau mengatakan, kamu membicarakan qanaah tapi kamu tidak faham akidah, tidak mungkin sifat qanaah itu terjadi. Karena sifat qanaah itu buah manis dari sifat akidah yang bersih. Makanya salah satu sifat akidah yang bersih itu memahami betul bagaimana kita mengerti Allah itu membagi takaran rezeki 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, dan Allah tidak mendolimi siapapun dari kehidupan kita. Yang disempitkan pintu rezekinya bukan Allah mendolimi, yang dilapangkan bukan kemudian Allah mencintai. Kalau sudah menyampaikan itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu ada yang ketika dilapangkan hartanya, diberikan nikmat yang banyak, cepat-cepat dia mengatakan rabbi akraman, Allah sedang sayang sama kita. Kalau disempitkan hartanya, kemudian dia mengatakan Allah sedang benci sama kita. Kala, tidak kayak gitu Allah itu ketika membagikan harta, ya. Makanya kemudian konsep rezeki ini kita pahami, dan kita juga harus ngerti untuk membangun rasa tenang di dalam rasa qanaah. Kalaupun tiba-tiba ditakdirkan Allah itu menyempitkan beberapa pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita paham, Pak, Allah tidak akan pernah mematikan kita sampai kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita diberikan semuanya.
Makanya kita tidak perlu nyenggol yang haram hanya untuk menuruti keinginan kita untuk mendapatkan yang banyak. Karena kalau memang itu adalah rezeki kita, pasti datang dengan cara yang tidak pernah terduga. Tetapi kalaupun itu bukan milik kita, maka tidak akan pernah datang walaupun kita mendapatkan dengan cara yang haram. Ya, karena apa? Karena rezeki itu persis kayak kemudian kematian, Pak. Ngejar kita sebagaimana kematian ngejar kita. Bisa nggak kita lari dari kematian? Tidak bisa. Sebagaimana saya dan Bapak tidak bisa kemudian kita itu lari dari rezeki. Kalau Allah tetapkan, Allah pasti akan berikan. Dan Allah tidak akan pernah matikan kita sampai kemudian Allah mendampahi sampai semua rezeki yang kita harusnya dapatkan kita peroleh. Baru Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada sebuah kisah nyata yang disampaikan seorang ulama. Ada seorang ulama itu ketika di waktu muda dia lagi jalan, tiba-tiba mendengar suara teriakan di dalam sumur. Kemudian beliau mendekat kepada sumur itu dan dilihat ke dalam sumur itu. Ternyata dalam sumur itu ada orang yang sedang jatuh di dalam sumur, meminta tolong supaya diangkat dari sumur itu. Sang ulama berusaha menolongnya, menyelamatkan beliau, narik dari atas, kemudian akhirnya bisa sampai ke atas. Kemudian basah kuyup orang yang diselamatkan itu. Kemudian ketika sudah sampai di atas, kemudian tiba-tiba orang itu minta segelas air. Ada segelas air enggak? Maka sang ulama ini mencarikan air dan mendapatkan satu gelas air. Minum satu gelas air sampai habis. Kemudian ulama itu tanya, kok bisa jatuh ke sumur tuh gimana ceritanya, Pak? Dalam bahasa keseharian kita. Kemudian orang yang tadi kecebur sumur ngingat-ngingat gitu, kok bisa kecebur juga ya, tadi gimana asalnya? Dia bangkit berdiri, dia ingat-ingat, mendekati kembali, Pak, bibir sumur. Ternyata kepleset lagi dan kemudian jatuh lagi ke sumur, dan yang kedua kalinya langsung mati, langsung ngambang, dia sempat gerak dikit mati dan langsung mati. Masya Allah, yang kedua kalinya, padahal yang pertama tidak mati. Kemudian akhirnya diselamatkan, akhirnya kemudian dibawa ke atas. Kisah itu kemudian ditulis oleh sang ulama dengan sebuah hikmah yang luar biasa. Beliau berkata, Allah itu ternyata yang mengirimkan saya mendekati sumur itu ketika saya mendengar teriakan orang di dalam sumur. Kenapa? Karena ada rezekinya yang belum dia dapatkan secara sempurna. Rezeki itu apa? Segelas air. Ketika dia sudah sampai ke atas, minum segelas air, habis, semua rezekinya sudah habis. Makanya Allah kirimkan kembali ke bibir sumur dan kepleset dan kemudian meninggal dunia. Berarti rezeki yang terakhir apa? Segelas air. Di situ kemudian ulama sampai kemudian menyebutkan hadis Nabi, la yamuta ahadun hatta yastawfiya rizquhu. Dia akan pernah mati seseorang sampai kemudian dia disempurnakan rezekinya oleh Allah. Makanya Bapak, kalau hari ini masih susah ninggalin yang haram, masih susah ninggalin yang syubhat, terus gimana, Pak? Kalau ayat Allah dan hadis Nabi tidak bisa memberikan keyakinan kepada kita untuk ninggalin yang haram, apalagi cuma saya. Karena sesungguhnya sudah terlalu banyak kisah yang bisa kita sajikan untuk menceritakan kepada kita, harta itu ditetapkan oleh Allah kepada kita, Pak. Dan apapun yang kita lakukan, entah halal entah haram, kalau memang itu harta milik kita, akan datang. Selama kita berikhtiar, Allah pasti akan memberikan. Makanya disinilah kemudian akhirnya orang itu akan mudah memahami tentang qanaah, yaitu ketika dia merasa cukup pembagian harta dari Allah, ketika dia mengimani masalah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita harus paham kenapa Allah itu kadang-kadang menyempitkan harta kita, karena memiliki sebab yang banyak, Pak. Salah satunya adalah supaya ketika disempitkan hartanya bagi orang yang beriman, akhirnya dia mampu untuk merasa bersyukur dengan apa yang Allah bagikan kepadanya ketika Allah sedikitkan harta. Tidaklah Allah itu membagikan harta kita yang banyak kecuali saya dan Bapak berusaha mengambil hikmahnya. Kenapa Allah memberikan ujian kita banyak harta? Sebagaimana ketika kita disempitkan oleh Allah hartanya, kita juga harus pandai untuk mengambil hikmah. Kenapa Allah itu sedikitkan pintu rezeki untuk kita? Karena semuanya pasti ada hikmahnya. Allah itu kalau berbuat tidak pernah lepas dari hikmah. Makanya salah satu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama, ketika Allah menyempitkan pintu rezekinya kepada kita, salah satunya supaya kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ketika kita selalu mendapatkan sedikit harta dari apa yang Allah bagi. Kadang-kadang itu, Pak, kalau orang setelah sudah terlalu banyak memegang harta,
Sampai-sampai kemudian dia itu kalau di kantongnya ada 100 ribu itu tidak merasa nikmat. Kenapa? Terbiasa dengan hitungan miliar dan hitungan ratusan juta dalam setiap dia berbicara. Akhirnya apa? 100 ribu tidak merasa nikmat, Pak. Hilang kenikmatan dari harta itu, sudah mulai hilang. Akhirnya dia baru merasakan nikmat yang besar itu apa? Yaitu ketika nikmat itu banyak, baru merasa nikmat. Kalau di kantongnya ada 10 juta baru dia merasa ini nikmat. Tapi kalau di kantongnya cuma 100 ribu, dia nggak merasa nikmat, Pak. Coba kalau ada orang, Pak, kemudian hartanya dikit, maka kemudian bisa jadi, Pak, hanya 5 ribu di kantongnya, dia bisa bersyukur sama Allah. Ini ada sebuah, saya dulu pernah ke Jogja, Pak. Ke Jogja itu saya ketika sama keluarga, kemudian ada ibu-ibu, ya, ibu-ibu kemudian dia ngamen dengan tangannya. Ibu-ibu itu pakai jilbab, ya jilbab pendek sebenarnya, dan dia ngamen di tengah lampu merah. Saya agak berbeda mungkin dengan bapak-bapak masalah memberikan pengamen. Saya kalau mendapati pengamen, saya tetap memberikan kepada pengamen, walaupun tidak semua pengamen saya kasih, tapi ada beberapa pengamen yang tetap saya kasihkan. Anak melihatnya ada beberapa pertimbangan kenapa saya memberikan tetap kepada pengamen. Satu, tanpa menafikan hukum lagu dan hukum musik. Kita sudah sepakat, saya sudah tahu kalau bagi saya meyakini itu haram. Tapi kenapa ngasih ke pengamen? Satu, pengamen itu tidak sama, Pak, ilmunya dengan kita. Dan jangan suka menyamakan ilmu kita dengan orang yang belum paham. Itu namanya tidak bijaksana. Kalau Bapak sudah sering ikut kajian, paham, wajar, karena Bapak ikut kajian. Tapi orang yang menjadi pengamen itu banyak di antara mereka yang tidak pernah dan belum pernah duduk di majelis ilmu. Di antara cupetnya pikiran kita dan tidak bijaksananya sikap kita itu adalah ketika kita suka menyamakan hukum bagi orang lain sebagaimana hukum yang kita sudah fahami, dan itu kesalahan karena semuanya tidak sama prosesnya di dalam ilmu sebagaimana kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tetap memberikan kepada pengamen? Yang kedua, Pak, pengamen terkadang ketika ngamen itu merupakan hasil pilihan yang paling terakhir dari semua tawaran-tawaran pekerjaan yang haram yang pernah mampir kepada dirinya. Mungkin dia pernah ditawari minum khamar, pedagang khamar, pedagang narkoba, pembegal, pencopet, dan akhirnya dia memilih yang paling dia fahami itu halal, yaitu ngamen. Yang ketiga, moga-moga dengan uang yang kita berikan kepadanya bisa menjadi sebab berkah, bisa membawakan hidayah kepadanya. Ketika harta yang kita bawakan halal, kita titipkan kepadanya, bisa menjadi sebab hidayah bagi dia. Karena kita fahami ada sebuah hadis panjang dari Rasulullah, ada orang yang sedekah salah orang. Dia sedekah kepada pezina, kemudian pagi harinya tersebar ada pezina yang dikasih sedekah, tetapi orang itu berkata, moga-moga sedekah saya bisa menjadikan dia bertaubat. Itulah saya memandangnya, bahwasanya memberikan kepada pengamen itu lihat-lihat, Pak. Kalau pengamennya tua, kadang-kadang hanya untuk mencukupi kebutuhannya, saya tetap memberikan itu. Itu pandangan pribadi saya, boleh diambil boleh tidak untuk masalah ini. Makanya kemudian saya ketika menjumpai ibu-ibu itu, maka kemudian saya ngasih, maaf saya harus bukan saya menceritakan nominalnya, tapi supaya kita ngambil ibroh dari kejadian ini, saya cuma kemudian ngasih 10.000 karena saya melihat kelihatannya beliau kasihan. 10.000. Ada hal yang membuat saya terenyuh dan hampir berkaca-kaca adalah ketika menerima 10.000 itu, ibu itu berulang-ulang berkata, Pak, mau kembaliannya enggak? Enggak, Bu, enggak usah. Mau kembalian lagi enggak, Pak? Enggak. Ini benar, Pak, enggak salah, enggak. Padahal cuma 10.000, Pak. Bagi kita kan cuma 10.000. Ternyata kemudian dilihat uang itu, dicium, Pak. Tentunya kita jangan nyamakan ya, mungkin dia belum paham. Dicium uang itu sampai dia betul-betul berterima kasih. Sampai kemudian saya melihat di spion mobil itu bagaimana beliau itu wajahnya bersinar-sinar. Yang membuat saya iri pada saat itu adalah, Masya Allah ya, ada orang yang kadang-kadang disempitkan oleh hartanya oleh Allah, tapi akhirnya menikmati 10.000 itu nikmatnya luar biasa. Kita, Pak, yang mungkin gajinya mungkin ada yang 20, 30, ada yang 50 juta, kadang-kadang 10.000 di kantong, kita mikir 10.000 buat apa?
belum bersyukur sudah kemudian mengomentari rezeki itu. Buat apa 10.000? Padahal bagi sebagian orang ketika mereka disempitkan hartanya, ketika mereka punya setitik iman, 10.000 itu menjadi penting dan bisa bersyukur berkali-kali kepada Allah. Itulah yang terkadang kita akhirnya memahami perkataan Sa'ad, carilah kekayaan itu pada qanaahmu. Karena terkadang ketika harta kita banyak, maka kita itu belum merasa nikmat kalau belum 100 juta. Kita merasa belum nikmat kalau belum 10 juta. Kita merasa belum nikmat kalau kita kemudian belum 50 juta. Padahal masih banyak di antara orang yang beriman, Pak, walaupun kemudian di dalam kantongnya cuma 5.000, dia sudah bisa bersyukur dan merasa nikmat. Alhamdulillah dapat 5.000. Padahal kita ini susah untuk merasakan itu kalau kemudian kita terkadang memiliki banyak harta tapi tidak diiringi dengan iman. Makanya yang kita khawatirkan hari ini itu apa? Kita ini khawatir bahwasanya hari ini itu Allah memberikan kepada kita kuantitas harta, tetapi Allah mencabut kualitas hartanya. Sama kayak ilmu kan, Pak? Ilmu itu hari ini kuantitasnya banyak, Pak, kualitasnya yang hilang. Coba kalau kita perhatikan ilmu itu di mana-mana gampang. Buku banyak, berapa banyak bapak-bapak itu sekali kalau mampir ke toko buku, belinya buku anggarannya 2 juta, 3 juta, bisa panjang itu, bisa tinggi itu buku yang dia beli. Belum lagi YouTube, belum lagi kemudian dia mendengarkan ketika TV, belum lagi kemudian WA, Line, Facebook, semuanya bisa untuk mendapatkan ilmu. Kuantitasnya itu kayak banjir ilmu itu. Yang hilang apa, Pak? Kualitasnya, Pak. Berapa banyak orang yang berilmu sibuk aja dalam perkara-perkara menghujat gitu, menodai, tidak nambah ibadahnya. Kenapa? Kuantitasnya yang banyak, kualitasnya yang ditangguhkan oleh Allah. Sama dengan harta. Harta, mari kita jujur, hari ini Allah memberikan kuantitasnya banyak, Pak. Makanya hitungan 1M dan 2M itu kayak gampang hari ini, tapi kualitas harta itu diambil oleh Allah. Perhatikan kehidupan kita dengan orang tua kita dan nenek kita, kakek kita. Kakek kita, Pak, jujur mungkin Bapak sama dengan saya. Kakek saya anaknya 9. Itu kalau kemudian beliau itu pergi dari rumah jam 8, kemudian ke sawah, kemudian habis asar pulang. Tapi Masya Allah, semua anaknya sekolah dan semua anaknya kemudian kecukupan hari ini. Tapi kita hari ini Masya Allah, kadang-kadang yang kita dapatkan lebih banyak anak, tapi lebih sedikit. Anak cuma 2, Pak. Perginya subuh kita pergi, pulangnya tengah malam kita pulang. Itu pun masih ngutang mobilnya, ngutang rumahnya. Anak cuma 2. Yang kita pikirkan tiap hari, nanti anak saya kalau sakit gimana, nanti kalau anak saya pendidikan gimana. Itulah yang kita khawatirkan. Allah itu memberikan kuantitas hartanya, tapi Allah mencabut kualitasnya. Makanya betul ketika Nabi mengatakan rizqan thayyiban, satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kenapa disebut kata thayyib pada rezeki yang diminta oleh Nabi? Karena ternyata di antara makna thayyib itu adalah rezeki yang betul-betul mencukupi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu yang diminta Nabi setiap waktunya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami sesungguhnya qanaah itu merupakan bagian dari sifat orang yang beriman. Dan salah satu di antara kenikmatan orang yang qanaah itu apa? Mampu bersyukur dalam setiap harta yang Allah bagikan kepadanya walaupun cuma 2.000. Pak, Bapak apa ndak rindu toh masa-masa ketika dulu Bapak kuliah, ketika Bapak punya uang cuma 2.000, kemudian ketika makan kemudian di warteg, kemudian makannya 1 bungkus, kemudian akhirnya yang pagi kita makan separuh, telurnya dimakan separuh, siangnya untuk kita makan nanti. Tapi kita bersyukur gitu walaupun cuma makan pakai telur, Pak. Hari ini terkadang ketika status kehidupan kita berubah, Masya Allah, Pak, telur tidak lagi nikmat. Sehingga ketika kita nanya makan apa? Telur. Kita merasa, saya kok cuma makan telur. Kenapa? Ketika kita diberikan oleh Allah kuantitas harta, yang penting untuk kita pahami, kualitas harta ini kita dapatkan ataukah tidak. Makanya qanaah itu merupakan bagian dari sifat ketakwaan yang paling penting setelah kemudian takut dan kemudian berilmu. Karena apa? Dengan itulah kita akan terlihat siapa yang bersyukur sama Allah ataukah tidak. Rindu kita 5.000 kita syukuri, Pak, ya Allah. Rindu ketika kita makan dulu kuliah cuma 2 kali, bagi yang bapak-bapak 2 kali. Mungkin di antara bapak ada yang makan cuma 1 kali ketika kuliah.
Tapi kemudian bersyukur setiap kita menyuapkan nasi kita ke dalam mulut kita, kita bersyukur mengatakan alhamdulillah. Tapi hari ini Masya Allah makan sudah bisa milih apa saja. Saking kayanya kadang-kadang bukan memilih makanan, tapi mengatakan siapa yang kita makan hari ini. Tapi Masya Allah malah kemudian dikasih harta oleh Allah itu tidak pernah merasa bersyukur gitu. Sehingga kemudian akhirnya apa? Nikmat itu hanya ketika membicarakan yang banyak, dan kita tidak merasa nikmat ketika nikmat itu belum banyak. Qanaah sifatnya itu hilang. Bukan berarti ketika kita menerangkan sifat qanaah semua orang itu diharamkan untuk kaya loh. Enggak. Silahkan, bahwasanya kita diperintahkan untuk kaya dan membangun kekayaan itu untuk menjadi jembatan kita menuju kepada akhirat. Allah tidak pernah menyuruh kita menceraikan kekayaan. Bahkan ketika kemudian kita sudah sholat, faida qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai sholat langsung bertebaran kamu mencari karunia Allah. Kita disuruh untuk mencari penghidupan, Pak. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap kita bermuamalah terhadap harta. Itu adalah merupakan bagian dari sifat ketakwaan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya Masya Allah, yang kemudian kita menjumpainya adalah sifat ketakwaan, salah satunya adalah qanaah. Dan qanaah itu dalam urusan yang sifatnya adalah dunia dan bukan sifatnya ibadah. Makanya salah satu di antara kekayaan itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, carilah kekayaan, iltamisul ghina bil qanaati. Carilah kekayaan itu dengan sifat qanaah yang kamu miliki. Makanya kita mendapati doanya Nabi, wa qanni'ni bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dari perkara yang halal supaya aku mampu meninggalkan yang haram. Makanya Masya Allah, siapapun yang masih hari ini bersentuhan dengan yang haram, sampai kapan Pak kita tidak akan meninggalkan itu? Ya, jangan sampai kemudian kematian itu memutuskan angan-angan kita. Ketika angan-angan kita mengatakan besok saya akan kemudian meninggalkan, lusa saya akan meninggalkan. Kematian itu memutuskan angan-angan. Dan di antara harta yang kita pahami, sekali lagi, kaedahnya harta cuma dua. Kalau halal, hisabnya panjang. Kalau haram, adabnya pedih. Sudah, itu doang. Saya sudah sampaikan berkali-kali, Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Adam dikeluarkan dari surga apakah karena berzina? Enggak, Nabi Adam tidak berzina. Nabi Adam membunuh? Enggak, Nabi Adam tidak membunuh. Nabi Adam kemudian menempelkan orang? Enggak. Tapi kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Karena dia makan buah yang diharamkan oleh Allah. Itu pun cuma satu gigitan tok. Satu gigitan yang masuk ke dalam perut dan lambung ketika datang dari hasil yang haram, yang diharamkan oleh Allah, buah itu untuk dimakan, sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan surga. Karena surga tidak bisa diisi sama orang yang lambungnya terisi dengan yang haram. Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam sampai dipisahkan dengan Hawa 200 tahun, sampai ketemu kembali di Arafah dalam satu riwayat, hanya karena satu gigitan buah yang haram. Nah, seorang kita mikir, lah kalau perut kita berpuluh-puluh kali pernah dikenyangkan dengan yang haram, lu selama apa kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga ketika menebus itu harus di neraka? Makanya Masya Allah, inilah yang penting. Karena di akhir zaman itu salah satunya konsekuensinya itu apa? Orang memudah-mudahkan masalah harta dan menggampangkan masalah yang haram. Makanya kemudian di situ qanaah itu, itulah yang kita pahami. Sifat yang ketiga, ketakwaan itu nampak pada sifat qanaah ketika kita mendapatkan harta yang sedikit. Moga-moga nanti kita mulai belajar menghargai 2.000 kita, 4.000 kita. Sudah bersyukur walaupun tiba-tiba kita nemu di saku ketika kita mau pergi cuma 2.000. Syukur. Mari kita latih itu, karena itu merupakan bagian dari latihan hati dan latihan jiwa. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.